Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina syafi'ina wa azimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral habaibil kiram, ma'asyiral asatidatil fudala, ma'asyiral hujjaj, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam pertama masuknya bulan Rabiul Awal, untuk tahun ini kita bersama merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Kita sama-sama menyambut bulan Maulid yang mulia ini. Hakikatnya kita sama-sama insyaallah membayangkan kita menyambut kedatangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, kita gembira. Senang dan gembira kita ketika mengenang Nabi kita Muhammad. Ini adalah perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah agar mereka tersebut bergembira. Anugerah yang lebih besar apakah lagi? Atau rahmat apa lagi yang lebih besar? Anugerah apa lagi yang lebih besar dari baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ketika Allah perintahkan bergembira dengan anugerah Allah, bergembira dengan rahmat Allah, Nabi kita Muhammad adalah anugerah Allah. Nabi kita Muhammad adalah rahmat Allah. Ketika kita bergembira, inilah berarti kita berada pada tempatnya. Kegembiraan ini Allah nyatakan khairum mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan kehidupan duniawi ini, materi dan segalanya, tidak ada bandingnya apabila kita nilai dengan kegembiraan kita untuk baginda Nabi kita Muhammad. Kegembiraan ini juga bernilai. Sebagaimana Al-Imam Az-Zarhuni, seorang ulama, seorang minas salihin, suatu waktu beliau bermimpi dan bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya tersebut. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat engkau tentang apa yang dilakukan oleh umatmu, oleh pengikutmu? Mereka berkumpul merayakan peringatan maulidmu, lalu mereka makan bersama-sama dan bersenang-senang bersama-sama. Ini Al-Imam Az-Zarhuni bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad? Beliau nyatakan, man fariha bina farihna bih. Satu jawaban yang singkat tapi luar biasa. Siapa yang senang pada kami, kami senang pada mereka, kata Nabi Muhammad. Siapa yang senang pada kami, gembira pada kami, kami pun senang pada mereka. Inilah insyaallah yang kita wujudkan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa kita berkumpul di tempat ini? Kita bersenang-senang untuk baginda Nabi kita Muhammad. Kegembiraan ini, kesenangan ini memiliki nilai yang luar biasa. Nabi Muhammad juga insyaallah senang dan gembira kepada kita sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang bisa dapat kita bandingkan apabila kita dapatkan kegembiraan Nabi Muhammad pada kita dari semua yang akan diberikan oleh Allah? Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit kita mengutip akan keagungan baginda Nabi kita Muhammad. Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Imam Ahmad Zidi Dahlan, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi menyatakan, habata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad,
Malaikat Jibril datang turun kepada Nabi dan datang pada Nabi menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqulu lak, Allah Tuhanmu menyatakan pada engkau, in kuntu takhadhu Ibrahim khalilah faqad ittakhadtuka habibah. Jika Nabi Allah Ibrahim aku pilih menjadi khalil, menjadi teman bagiku, maka engkau aku pilih, aku jadikan habib, kekasih bagiku. Nabi Ibrahim khalilullah, teman bagi Allah. Nabi kita Muhammad habibullah. Sallu ala Nabi. Dapat kita lihat yang mana yang lebih tinggi antara seseorang dengan temannya atau seseorang dengan kekasihnya. Inilah baginda Nabi kita Muhammad sebagai kekasihnya Allah. Lalu hadis qudsi ini Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Enggak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia beserta isinya agar aku kenalkan kepada mereka semua, pada dunia dan isinya, tentang kemuliaan dan kehormatan engkau di sisiku. Walaula kama khalaqtud dunya, kalau bukan karena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan dunia. Masyarul hadirin rahimakumullah, untuk apa kita diciptakan? Untuk kita agar kenal kepada baginda Nabi kita Muhammad, untuk agar kita tahu kepada baginda Nabi kita Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah, inilah bagaikan tuntutan untuk kita agar kita lebih kenal sama Nabi kita Muhammad. Rasul pernah menjelaskan, ma baina as-sama'i wal ardi syai'un illa wa ya'lamu anni Rasulullah illa usatul insi wal jin. Tidak ada antara langit dan bumi sesuatu antara langit dan bumi melainkan kenal aku Rasulullah. Langit dan bumi serta isinya kenal sama Nabi kita Muhammad itu Rasulullah. Illa usatul insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat, baik itu manusia ataupun bangsa jin, semuanya kenal akan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Bebatuan, pepohonan, apa saja ciptaan Allah, benda-benda mati, hewan-hewan tahu sama Nabi Muhammad. Masyarul hadirin rahimakumullah, satu saja cerita yang saya bawakan dalam kesempatan ini. Sebab masuknya Islam seseorang sahabat yang terkemuka, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dikenal memiliki posisi dan kedudukan tinggi di sisi Nabi kita Muhammad, Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Bagaimana sebab masuk Islamnya Salamah bin Al-Aqwa? Disebutkan dalam kutub syiar. Sebab masuk Islam beliau adalah seekor serigala. Yang menyebabkan beliau masuk Islam gara-gara seekor serigala. Salamah ini memiliki kelebihan. Beliau memiliki kelebihan bisa lari, memiliki kelebihan lari secepat kuda. Ini dinyatakan tentang beliau, kalau lari cepat sekali Salamah. Memang ini terbukti. Tidak salah satu perang ada orang yang merampas ontanya Rasul dengan membawa kudanya lari, dikejar oleh Salamah. Beliau ngejar, bisa mendapati orang yang lari pakai kuda. Kembali kepada sebab masuk Islamnya beliau. Beliau sedang menggembalakan kambingnya tidak jauh dari pinggir kota Madinah. Kita kenal orang-orang di Arab kalau mengembalakan kambing bukan 3, 4 ekor, 5 ekor kambing, ratusan, bahkan ada yang ribuan. Banyak sekali yang digembala itu. Dikala beliau menggembalakan kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala, lalu mencaplok seekor kambingnya. Rupanya serigala ini enggak kenal penjaga kambing ini kan larinya cepat. Dia membawa pentungan, dikejar serigala yang sedang menggondol kambingnya. Tidak lama langsung beliau berhadapan langsung dengan serigala tersebut. Melihat ada orang, maka serigala melepaskan kambing yang dia bawa tadi. Lalu mundur serigala itu dan berkata, "Atamna'u rizqan razaqanillahu iyyah." Apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih kepadaku? Serigala ngomong sama Salamah bin Al-Aqwa, apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih untukku? Kaget Salamah bin Al-Aqwa.
Kenapa? Serigala ngomong. Ajaban lidhi'bi yatakallam. Aneh kok serigala bisa ngomong. Terucap oleh beliau kalimat tersebut. Tiba-tiba serigala mendengar kalimat Salamat ibnul Aqwa, maka dia ngomong lagi. Wa ajabu min hada, ada yang lebih aneh lagi. Nabiun wara hadal jabal. Ternyata wara hadal wadi. Ada nabi di belakang gunung ini, belakang lembah ini. Yad'ukum ila Allah. Nyeruh ngajak kalian kepada Allah. Fala tujibuh, tapi kalian enggak ikuti, enggak ikut sama nabi tersebut. Salamah mendengar. Ini luar biasa serigala ini. Dakwah serigala, bukan kita aja, kita dakwah sampai kemana ngajak orang masuk Islam. Ini serigala ngajak orang masuk Islam, enggak tanggung-tanggung ya diajak masuk Islam. Salamat ibnul Aqwa radhiyallahu. Lalu ketika mendengar itu, Salamah kembali bertanya, wa inna li idadakan nabi, gimana aku bisa sampai ke nabi tersebut? Lalu dikasih tahu, engkau berjalan itu. Baiklah. Wa man li bi aghnami, siapa yang jaga kambing-kambingku kalau aku ke sana? Siapa yang bakal ngurus kambingku? Serigala itu bilang, analah, aku yang jagain kambingnya. Serigala yang jaga kambing, masya Allah. Serigala yang terkenal, kira-kira pengkhianat apa enggak? Sampai kalau udah ada serigala aja udah repot mau dipercaya ya. Ini serigala yang mau jagain kambing. Salamah percaya, pergi dia kepada Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi, langsung ucapin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Muhammad Rasul. Masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, Rasulullah tanya, kenapa engkau tiba-tiba masuk Islam? Biasanya ada sebab ngomong itu dan tiba-tiba masuk Islam. Ceritalah Salamat ibnul Aqwa radhiyallahu. Setelah selesai beliau cerita semua, di saat Salamah ingin pulang, Rasul menyatakan, irja, balik engkau. Satajidu ghanama wafiya. Kau dapati kambingmu utuh, tidak ada yang dibawa lari itu dikhianati oleh serigala tersebut. Masya Allah. Di situ juga Rasulullah tahu ya. Rasulullah mendengar, tapi Allah bukakan. Rasulullah tahu segalanya. Sam'uhu yasma'u sadiral galam, basaru ila sab'at tibaqi thaqib. Pendengaran beliau 7 lapis langit. Pandangan beliau, ya, pendengaran beliau malaikat nulis. Pandangan beliau 7 lapis langit. Bukan lagi cuma di bumi. Nabi kita Muhammad, ya Allah. Beliau tahu, tapi beliau mendengarkan. Setelah itu beliau sampaikan, tidak satu pun kambingmu yang dikhianati. Pulanglah Salamat ibnul Aqwa, dia dapati benar serigala lagi keliling menjaga kambingnya. Setelah itu dipotonglah seekor kambing, dihadiahkan kepada serigala ini. Itu sebab masuk Islamnya Salamat ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Walaupun ada riwayat menyatakan, sebagaimana Imam Ahmad Sini Dahlan menjelaskan, ada yang menyatakan terjadi juga kepada yang lain. Tidak tertutup kekuasaan Allah lebih dari segala itu. Mungkin saja beberapa orang yang masuk Islam oleh sebab seperti ini. Intinya Salamat ibnul Aqwa radhiyallahu masuk Islam oleh serigala, menunjukkan apa? Keagungan baginda Nabi Muhammad. Sampai hewan-hewan pun kenal, bukan hanya kenal, ikut juga membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad. Lalu di mana kita dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad? Di mana kita dengan kehidupan agama Nabi kita Muhammad, syariat Nabi kita Muhammad? Hidupkanlah ajaran Nabi kita Muhammad sehingga kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.